Shalom semua. Oke, welcome home. Selamat datang, selamat beribadah pada pagi hari ini. Oke, untuk makluman saya tidak ada bersama dengan Anda, tetapi doa saya senantiasa menyertai Anda. Saya bersyukur pada pagi hari ini karena Anda mengambil kesempatan untuk bersama-sama ibadah bersama pada pagi hari ini, dan saya sangat bersyukur untuk kehadiran Anda, dan saya sangat mengaluh-alukan kehadiran Anda pada pagi hari ini. Nah, kalau ada di antara Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama, dan kita bersyukur karena hal ini terjadi pun semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Oke, nah kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk belajar bersama-sama satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu ditelan ular. Oke, ditelan ular. Nah, mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini di dalam Keluaran pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Nah, saudara, saya baca di sini. Ayat yang ke-10 berkata, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu, orang-orang ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mentera mereka. Nah, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu pun menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa perkara yang menjadi pelajaran kita bersama pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, kalau kita lihat di sini, Musa dan Harun melemparkan tongkatnya. Nah, kenapa dia melemparkan tongkatnya? Karena itu merupakan sebuah perintah Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, kita akan mendapati bahwa Tuhan berkata, nanti engkau pada waktu jumpa kepada Firaun, engkau lemparkan tongkatmu. Dan itu yang dilakukan oleh Harun dan Musa ke hadapan ataupun di hadapan Firaun pada waktu itu. Nah, tujuan mereka di sini adalah seperti ini. Mereka mau membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Pada waktu mereka melemparkan tongkat mereka secara mujizat, tongkat yang mereka lemparkan itu telah pun ataupun menjadi ular. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena begini, Allah mau supaya Harun melalui mujizat yang dilakukan itu, mereka mengerti bahwa Allah menyertai mereka. Allah ada bersama dengan mereka. Allah ada untuk memberkati mereka. Sehingga hal itu terjadi. Namun yang paling penting di sini adalah begini. Bayangkan, tongkat itu hanya sebatang kayu. Menurut mereka tidak ada gunanya, karena itu hanya digunakan pakai oleh Musa di dalam perjalanan mereka. Tetapi apa yang terjadi di sini, daripada kayu yang sepertinya tidak ada guna ini, pada waktu berada di tangan yang tepat, dia akan menjadi hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Nah, mungkin kita berkata pada pagi hari ini, oh, saya ada di lahan batu ini, saya tidak. Mungkin kita berkata, tiada guna dan lain sebagainya. Tetapi coba kita perhatikan bahwa kalau kita kembali kepada pembacaan kita pada pagi hari ini, maka kita akan mendapati bahwa yang tidak ada guna itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Di mana? Di mata Tuhan. Demikian juga saya dan engkau yang hadir pada pagi hari ini. Engkau ada di lahan batu ini, engkau sangat berguna di mata Tuhan. Apakah maksud daripada ini? Tujuan dia adalah begini. Kita ditempatkan oleh Tuhan di sini
Tuhan mau mengguna pakai kehidupan kita secara maksimal. Sehingga Dia telah mempertemukan saya dan engkau di tempat ini. Tujuan Dia adalah supaya kita saling mendorong, saling membangun, saling menguatkan. Sehingga kita mengerti, wah, saya sangat berguna di mata Tuhan. Kembali kepada pembacaan kita pada pagi hari ini. Tongkat itu seperti tidak ada guna. Tetapi pada waktu Musa dan Harun melemparkan, itu telah menjadi ular. Kenapa? Karena kalau kita baca, ataupun kalau kita baca sejarah, terutamanya di Mesir, ular ini adalah satu binatang yang menurut mereka sangat berkuasa. Oke, jadi dia terjadi seperti itu, dan Allah mau membuktikan bahwa ini yang sangat berkuasa ini pun tidak ada kuasanya. Dan itu kita akan lihat nanti. Tapi apa yang saya ingin kongsikan buat kita di sini adalah begini. Tuhan melakukan ini di hadapan Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel. Kita dapat melihat bahwa Tuhan betul-betul mengasihi dan sayang terhadap umat Israel yang telah mengalami penindasan itu selama 40 tahun. Bukan satu masa yang sekejap, itu menurut saya itu masa yang lama, dan Tuhan sangat sayang sehingga Dia telah mengutus Musa dan juga Harun. Namun apa yang terjadi pada waktu itu, Firaun tidak mau kalah. Coba kita lihat, dia juga tidak mau kalah. Kemudian apa yang dia buat? Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Nah, dia panggil semua. Mereka pun, yaitu ahli-ahli sihir di Mesir, membuat yang demikian juga dengan mantra mereka. Nah, ada beza. Mereka ada mantra, baca-baca. Oke? Ada yang mereka baca-baca, ada yang dihafal-hafal. Nah, pada waktu mereka melemparkan itu, pada waktu mereka dipanggil itu, mereka membuktikan juga bahwa, oh, ini kami pun ada kuasa macam kau. Sehingga apa yang terjadi kalau kita lihat di ayat yang seterusnya, kita akan mendapati bahwa hal-hal yang menurut kita luar biasa dilakukan oleh ahli sihir ini, menurut saya itu hanya sebuah gimmick sahaja. Ataupun begini, dia mau membuktikan bahwa ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli sihir ini mempunyai kuasa, dan itu yang dia buktikan. Dan benar, memang benar mereka dapat membuktikan. Nah, kenapa ini berlaku? Karena begini, karena Fir'aun pada waktu itu dia tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kalau kita lihat, bangsa Mesir itu menjadi kaya disebabkan oleh ada orang-orang Israel yang di situ pada waktu itu. Inilah yang terjadi, sehingga orang tidak mau dikasih lepas. Padahal bukan juga susah, mereka harus dilepaskan saja. Tetapi ini yang terjadi. Nah, saudara, ingat, saya dan engkau seperti tongkat. Tuhan lempar, Tuhan letak di lahat datu ini. Mungkin kita rasa, tidak ada guna. Tetapi Tuhan punya maksud dan rencana, serta Dia mau supaya engkau ada di sini untuk menjadi berkat. Buatlah datu ini. Dan inilah sebenarnya tujuan Tuhan meletakkan saya dan engkau di lahat datu ini. Dia bukan hanya memberi engkau pekerjaan di sini, beranak cucu di sini, tetapi Dia mau supaya kita menjadi berkat untuk lahat datu ini. Kalau kita lihat suku-suku yang ada di lahat datu ini, mungkin sekitar 80% mungkin yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat mereka. Siapa yang mau memberitakan Injil? Saya dan engkau yang ada di lahat datu ini. Sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita berkata, Tuhan, terima kasih karena engkau menjadikan saya tongkat yang sangat berharga di lahat datu ini. Walaupun engkau mungkin merasa engkau dilempar, dibuang di sini, tapi ingat, Tuhan ada bersama-sama engkau di sini untuk menjadikan engkau bukan ulara, tapi menjadikan engkau berkat untuk lahat datu ini. Nah, yang kedua saya pelajari di sini, mari kita lihat ayat 12 dulu.
Kita lihat bersama-sama ayat 12. Nah, ayat 12 berkata begini. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Perhatikan, masing-masing. Maksudnya ahli-ahli sihir, orang-orang pandai itu masing-masing. Mereka ambil tongkat dan mereka lempar. Masing-masing melemparkan. Apa yang terjadi? Tongkat-tongkat itu menjadi ular. Juga menjadi ular. Tetapi, perhatikan baik-baik ayat ini. Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Hal yang kedua, yaitu menelan ular. Oke? Menelan ular. Nah, para ahli sihir melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Namun kalau kita lihat di sini, ada hal yang luar biasa. Tongkat Harun yang menjadi ular itu telah menelan tongkat-tongkat mereka. Maksudnya satu lawan banyak. Tapi apa yang terjadi? Yang banyak ini telah dikalahkan. Inilah perbedaan yang sangat luar biasa di antara tongkat dan tongkat Harun dan juga tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh ahli-ahli sihir ini. Di mana tongkat ini, yaitu tongkat Harun dan Musa, menjadi ular. Ini juga menjadi ular, tetapi semua ditelan. Nah, mari kita lihat aplikasi daripada hal ini. Walaupun kita lihat mungkin bahwa ini ular, tapi yang saya mau supaya kita pelajari daripada hal ini adalah begini. Hal ini adalah sesuatu yang menurut saya ular-ular yang dimaksudkan di sini, kalau saya lihat adalah ular-ular yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita koreksi kehidupan kita bersama. Kira-kira apakah ular-ular yang ada di dalam kehidupan kita? Karena kalau kita lihat sini ular-ular berarti banyak. Mungkin kalau kita lihat film kita nampak betul-betul ular. Oke? Nah, jadi maksudnya apa yang saya mau kongsikan di sini adalah ular-ular yang ada di dalam kehidupan kita ini yang menjadi penghalang untuk saya dan engkau bersekutu, beribadah, membaca firman Tuhan, dan itulah yang menghalang. Tetapi ingat, ada satu ular yang boleh menelan. Saya tidak bilang kuasa Tuhan seperti ular, tidak. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa begini, kuasa Tuhan itu bisa menghancurkan ular-ular yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah ular-ular yang ada di dalam kehidupan kita? Mungkin salah satu dia adalah mungkin kemalasan, ataupun mungkin dari segi masalah keuangan, ataupun mungkin dari segi masalah keluarga, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Namun percayalah bahwa ular-ular yang ada di dalam kehidupan kita dapat dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percayalah bahwa tidak ada pun masalah, pergumulan, hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kenapa itu tidak cepat berlaku? Karena itu datangnya daripada saya dan engkau yang tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi perlu ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Perlu ada connection, dengan Tuhan. Karena kalau tidak ada connection, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ular-ular yang ada di dalam kehidupan kita yang coba menyiksa kita ini, itu tidak akan dapat dihancurkan di dalam kehidupan kita. Jadi ular-ular yang saya maksudkan di sini adalah setiap perkara yang menghambat kita boleh melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi hari ini saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia mau membantu dan menolong kita. Dia mau memberikan kita kekuatan sehingga setiap perkara
yang kita alami, yang kita lalui, mungkin tidak ada jalan penyelesaiannya lagi, tetapi Dia adalah Roh yang mampu menyelesaikan setiap kehidupan kita. Apa yang kita harus buat adalah begini. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita, sepenuhnya kehidupan kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang dapat menghancurkan setiap perkara yang menjadi penghalang kita di hadapan Tuhan. Jadi apa yang saya mau supaya saya dan engkau lakukan pada pagi hari ini, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang dapat digunakan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Dan melalui itu, setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita itu tidak akan menjadi penghalang, tetapi menjadi sesuatu yang kita boleh guna pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kepastian yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saya berharap bagi kita yang hadir pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Sehingga melalui komitmen kita, kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Meskipun ianya sederhana, tetapi kami tahu pada waktu kami mau meresponinya dengan hati yang terbuka, hal yang sederhana ini akan menjadi hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Engkau terus menyertai hidup mereka dan memimpin mereka. Bapa di sorga, saya mau berdoa untuk apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, saya tidak lupa berdoa untuk keluarga besar Family Bread of Life yang pada hari ini tidak ada di sini karena mereka berada di kampung. Biarlah sepanjang mereka bercuti, Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan terus memimpin hidup mereka, Tuhan terus menyertai, dan apapun yang mereka lakukan di kampung, biarlah mereka dapat lakukan itu dengan penuh damai, sejahtera, sukacita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak lupa berdoa juga untuk apapun aktiviti yang mereka lakukan untuk cuti ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia akan terus menjadi gembala kita sepanjang kehidupan kita. Dia akan terus memimpin kita, Dia akan terus menyertai kita, dan Dia akan terus menuntun kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Oke, ibadah kita sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Kita jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.